Ini ada berita hot news lagi, Fachri Albar ketangkap yang kedua kalinya Bu, memakai narkoba itu sabu, ganja, dan dengan alasan selalu ingin menenangkan pikirannya, apa ada banyak masalah gitu. Ini seperti apa sih Bu menurut Ibu bagi seorang ibu yang melihat? Jelas kalau orang memakai ada alasannya, bukan tanpa alasan. Kalau alasan paling ringan itu dipaksa oleh kawan-kawan, tapi akhirnya menghindar dari situ. Tapi kalau dipaksa pertama kemudian tetap memakai, juga ada papanya. Tapi kalau sudah dikatakan, oh untuk ketemunya, memang dia dalam keadaan stres artinya, lalu membutuhkan narkoba supaya dirinya tenang. Jadi artinya ketenangan pada dirinya dilakukan dengan narkoba dan bukan dengan misalnya bantuan seorang dalam bidang kejiwaan. Bu, berarti kalau orang yang sudah kena narkoba sekali aja udah susah Bu untuk keluarnya Bu? Sebetulnya kalau sekali saja, karena itu kita lihat lagi latar belakangnya apa. Kalau latar belakangnya itu saya stres sekali dan ternyata stres itu bisa diatasi dengan narkoba, maka otomatis dia pakai narkoba lagi. Ini kan selang 7 tahun ya setelah dia 2018 kan memakai sabu juga, memakai narkotika. Ini mengaruh gak sih sama lingkungan sekitarnya, temen-temennya, sahabat-sahabatnya? Dia bilang sih dia emang ditangkap itu cuma sendiri Bu di rumah, tapi dia belum mengaku siapa yang ngasih, siapa yang masak. Dia belum berani ngomong atau gimana nih Bu? Kita tahu bahwa yang memberikan narkobanya, jadi mereka otomatis tidak mau terbongkar. Kalau sudah semua mau terbongkar, kan akan cepat hilang narkoba. Tapi karena mereka mafia, maka sebagian atau mungkin hampir semuanya tidak mau memberitahukan. Dan dari orang narkoba itu sendiri juga bukan terang-terang, ini identitas saya berikan ini, enggak kan, mereka juga pakai cara-cara sendiri. Bagi seorang pengguna narkoba efektif gak sih Bu di rehab Bu? Sedangkan setelah di rehab pasti kayak Amarjon aja di rehab memakai lagi, mengulanginya lagi Bu. Rehab itu tergantung ya. Kita sudah berapa parahnya. Kita samakan itu dengan penyakit. Bisa nggak penyakit diobati? Tergantung parahnya. Kalau sudah parah kanker saja bisa diobati. Tapi coba masih baru, kan nggak masalah, bisa diobati. Ini juga mirip-mirip juga. Masih baru, cepat diobati, kemungkinan sembuhnya lebih besar. Sudah terlalu lama, kemungkinan sembuhnya lebih sulit. Lalu kita lihat lagi situasi yang membuat orang itu stres. Apakah situasi itu bisa berubah? Misalnya dia karena hubungan dengan suami atau istrinya, kemudian dia terpaksa berpisah, lalu mendapatkan seseorang yang bisa membimbing, kan lain lagi. Gimana sih pengaruhnya di hiburan dan gaya hidup malam terkait tadi itu bisa ke kampung itu gimana ya? Bagaimana? Pengaruh gaya hidup hiburan dan entertainment malam dan potensi kekambuhan yang bisa berulang itu seperti apa? Ini kalau hiburan malam itu ada dua hal. Pertama, sampai seberapa jauh seseorang akan begitu mudah ke hiburan malam. Itu juga ada penyebabnya. Coba kita orang-orang suruh hiburan malam, kan tidak semuanya dengan begitu senang untuk menerima. Kalau dia memang sudah senang untuk mengatasi stresnya, lalu di situ juga ada narkoba yang ditawarkan, maka semua ini akan bersama-sama mempercepat bahwa dirinya akan ketergantungan narkoba. Berarti sudah cukup sulit Bu kalau bagi orang yang sudah 2 kali 3 kali kayak Amarjon ini kan bisa 3 kali aja, walaupun disuruh rehab apa pasti ntar berapa tahun kemudian kayak ini 7 tahun berselang si Fachri Albar pakai, ntar 7 tahun kemudian akan ada ketergantungan. Kalau nggak pakai obat dia kayak kurang pede atau kurang tenang atau gimana? Ya, akan terpengaruh. Jadi akan terpengaruh bahwa kita bayangkan kita stres itu sudah tidak teratasi, kemudian teratasi dengan narkoba, lalu tidak ada narkoba, jelas terpengaruh. Tapi kalau kita bisa mengatasi stres kita, misalnya dengan pengobatan kejiwaan, maka mungkin saja dia tidak memakai lagi.
harus ke psikolog juga, psikiater, atau itu belum cukup? Saya pikir Bisa. tergantung keadaannya. Jadi kalau sudah terlalu parah memang sulit, tapi bisa untuk mengurangi. Tapi kalau masih baru itu bisa mengatasi. Nah, orang yang terdekat lah kayak istrinya atau adiknya atau keluarganya lah yang harus memfilter dan atau menjaganya, bisa bilang gitu, Bu. Kalau itu paket pengobatan, keluarga ikut dilibatkan. Keluarga ikut dilibatkan bagaimana cara membuat orang itu tidak stres. Kalau ternyata yang orang terdekat yang bikin dia stres, yang bikin dia jadi makanya itu yang paling sulit. Tapi orang terdekatnya dijelaskan ini yang buat dirinya stres. Apakah orang terdekat itu memang mau dia pakai narkoba terus, atau dia akan mengurangi karena narkobanya akan lebih berat dengan tindakan orang terdekat yang salah. Dan terakhir, Bu, berarti orang tua juga ngaruh, bukan? Karena kan orang tua juga pernah pakai kan, Ahmad Albar ini, dan dia juga ikut-ikutan pakai itu yang mempengaruhi kalau dia jadi memakai lagi seorang anak ngikutin orang tua juga. Ya, kalau sudah itu jelas membuat bahwa dirinya beranggapan itu tidak masalah, jadi lebih mudah untuk melanjutkan pemakaian. Tapi kalau misalnya ini pantangan, maka otomatis akan menunda dulu. Saya usahakan tidak pakai, kalau bisa tidak pakai seterusnya. Tapi kalaupun memakai, mudah-mudahan mengurangi. Tapi kalau stresnya demikian besar, maka dia tetap akan memakai walaupun lingkungan tidak mengizinkan.